Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Asatun Hasanah. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi aljabar linear, yaitu penyelesaian persoalan eigenvalue dan eigenvektor menggunakan Python. Penyelesaian persoalan menghitung nilai eigen dan vektor eigen terbilang persoalan rumit, karena perhitungan secara manual itu relatif panjang dan berbelit-belit. Dalam perhitungan secara manual juga diharuskan menyelesaikan soal step by step sesuai rumus. Akibatnya, waktu yang dihabiskan juga relatif lama. Di samping itu, ada pula tools untuk melakukan perhitungan matematika, baik itu nilai eigen maupun vektor eigen atau nilai aljabar yang lainnya secara singkat dan cepat. Di antaranya adalah MATLAB, Octave, Maple, Python, dan masih banyak lagi. Python sendiri sudah sering digunakan untuk penyelesaian soal matematika. Selain karena bahasanya merupakan bahasa tingkat tinggi, Python dipilih karena dapat digunakan secara gratis. Tidak seperti tools-tools lainnya yang ada fitur berbayar dalam tools tersebut. Penyelesaian eigenvalue dan eigenvektor menggunakan Python itu bertujuan untuk mempermudah dalam memecahkan masalah eigenvalue dan eigenvektor yang tidak mampu atau tidak mampu diselesaikan dengan cepat menggunakan cara manual dan juga tanpa menghabiskan waktu lama. Selain itu, penggunaan Python juga ditujukan untuk mempersingkat penggunaan cara perhitungan manual yang sangat panjang. Nah, lantas bagaimana cara menyelesaikan persoalan eigenvalue dan eigenvektor menggunakan Python? Disimak sampai akhir ya. Sebelum kita masuk ke dalam Python, kita berkenalan dulu dengan eigenvalue dan eigenvektor. Ya, istilah eigen sendiri berasal dari kata Jerman yang berarti milik, khas, karakteristik, atau individu. Ide yang mendasari pertama kali muncul dalam studi gerak rotasi, tapi kemudian digunakan untuk mengklasifikasikan berbagai jenis permukaan dan untuk menggambarkan solusi persamaan diferensial tertentu. Untuk eigenvalue atau nilai eigen adalah nilai karakteristik dari suatu matriks berukuran n kali n, sedangkan eigenvektor atau vektor eigen adalah vektor kolom bukan nol yang bila dikalikan dengan suatu matriks berukuran n kali n akan menghasilkan vektor lain yang memiliki nilai kelipatan dari vektor eigen sendiri. Kemudian yang kedua ada Python. Python ini adalah termasuk bahasa pemrograman. Jadi Python banyak digunakan untuk membuat berbagai macam program, seperti program CLI, GUI atau desktop, aplikasi mobile, web, IoT, game, program untuk hacking, dan sebagainya. Pengembangan Python dilakukan di bawah komando Python Software Foundation, yaitu sebuah organisasi non-profit yang dibentuk sebagai pemegang hak cipta intelektual Python sejak versi 2.1 dan dengan demikian fisika Python dimiliki oleh perusahaan komersil. Saat ini distribusi Python sudah mencapai versi 2.7.14 dan versi 3.6.3. Bahasa pemrograman Python memiliki keunggulan tersendiri, seperti yang sudah dikatakan tadi, yaitu menggunakan bahasa tingkat tinggi. Selain itu, Python memiliki karakteristik case sensitif, sehingga jika ada penulisan huruf besar maupun huruf kecil akan mempengaruhi hasil dari program tersebut. Atau bisa juga membuat program dalam Python itu menjadi error, hanya karena kesalahan penulisan dalam huruf kapital. Kemudian untuk Python saya menggunakan Jupyter Notebook yang di-download dari web Anaconda.
Jadi berikut tampilan awal Jupyter Notebook Python untuk Python ya. Jadi saat ingin membuat file baru, kita akan tekan New, dan di situ ada pilihan bahasa pemrograman, kita pilih pemrograman Python 3 atau Python 3. Untuk percobaan Python di Jupyter Notebook, kita akan coba di akhir penjelasan materi yang saya sampaikan. Kemudian yang ketiga adalah contoh-contoh soal atau contoh perhitungan. Menghitung nilai agent dan vektor agent menggunakan Python tidak serumit yang dibayangkan, tetapi juga memerlukan konsentrasi dan pemahaman yang cukup, yaitu tentang rumus-rumus apa saja yang digunakan dalam menghitung agent vektor dan agent value. Berikut cara menyelesaikan persoalan agent vector dan agent value menggunakan Jupyter Python. Nah, yang contoh yang pertama atau case pertama yaitu jika diketahui matriks A ada 4, min 5, 2, dan min 3. Begini tampilan untuk program Python-nya. Kita akan membuat sel-sel yang diisi dengan sintaks. Yang pertama ada agent decomposition. Ini untuk mendeklarasikan bahwa kita melakukan perhitungan agent. Kemudian ada from numpy import array, from numpy.linear import agent. Jadi bahasa Python sedikit berbeda dari bahasa-bahasa lainnya dalam pendeklarasian fungsi yang akan kita gunakan. Yang kedua, kita di sel kedua ada define matrix. Itu matriks B array 4,5 dan 2,-3. Kemudian di sel ketiga kita printkan si array ini atau matriks B ini kita printkan di sel yang ketiga. Kemudian di sel keempat kita menghitung values B dan vektor B sama dengan agent B. Jadi di sel yang keempat ini kita mendeklarasikan bahwa kita akan mencari values B dan vektor B. Kemudian di sel yang selanjutnya kita print nilainya, kita memerintahkan Python untuk menuliskan nilai agent B dengan mengisi value-nya itu value B. Kemudian untuk vektor agent B kita mengisikan value-nya vektor B. Jadi setiap kita menuliskan di sel, kita akan running satu persatu atau bisa juga running dengan run all atau all run. Kemudian di soal yang berikutnya yaitu matriks 3x3. Di matriks 3x3 ini sama saja. Jadi kita menghitung, di sini bukan hanya menghitung nilai agent dan vektor agent, tapi juga menghitung determinan dan inverse. Jadi rumus-rumusnya sebagai berikut, nanti kita coba di Jupyter Notebook-nya. Sini ada fungsi untuk array-nya, ada fungsi untuk agent-nya, ada fungsi untuk determinannya, dan juga inverse-nya. Kemudian kita mendefinisikan matriks B dulu. Dan kita printkan matriks B ini. Kemudian hasilnya akan seperti ini. Di gambar yang sebelah kiri. Nilai agent satunya ada, nilai agent 2-nya ada, nilai agent 3-nya ada. Kemudian untuk pengecekan irreversible sebuah matriks, kita itu bisa juga menggunakan
Jupyter Notebook atau Python. Sebuah matriks dikatakan irreversible jika salah satu lambdanya bernilai 0 atau jika inverse matriksnya terdapat error. Jadi, jika kita menghitung nilai agent atau agent value, itu menemukan lambdanya bernilai 0, berarti matriks tersebut irreversible, baik di matriks 2x2 ataupun 3x3 atau yang lainnya. Dan contohnya, jika di sini ada matriks 3x3, di sini ada 2, min 1, min 1, min 1, 2, min 1, min 1, min 1, 2. Kita deklarasikan dulu di sel yang pertama. Jadi, bukan hanya mencari nilai agent, juga mencari determinan dan inverse. Kemudian kita definisikan matriksnya seperti langkah yang sebelumnya. Kemudian kita menghitung values B, vektor B, dan juga kita menghitung nilai determinan dan juga nilai inverse. Nah, kalau di perhitungan seperti biasa, itu kan menggunakan cara manual, maka ditemukan nilainya 0. Nilai lambdanya 0 atau inverse-nya 0. Tapi jika di Jupyter atau di bahasa Python, dia akan terdapat error, yaitu karena singular matrix. Kemudian selanjutnya kita akan membahas power matrix dan fungsinya. Power matrix digunakan untuk perpangkatan matriks. Untuk mengatasi soal seperti 2 ini kita lihat ya. Nah, misal diketahui B002, 121, 103. Kemudian seperti biasa kita tuliskan dulu agent dekomposisinya, ada determinan juga dan inverse. Yang kita masukkan matriksnya yaitu matriks B. Dan kita seperti di awal kita tetap mencari nilai agent, tapi kemudian kita memberi perintah D13 sama dengan matriks power. Di sini juga ada from nanti.linal import matrix power. Jadi dideklarasikan dulu di atas, baru kita bisa memasukkan fungsinya atau rumusnya. Dan begini hasilnya, nilai agent-nya ditemukan dan ini B pangkat 13. Pangkat 13 itu ditemukan dan nilai agent-nya ketemu lagi setelah dipangkatkan 13 akan ketemu sekian. Nah, di kesimpulan dan saran, kesimpulannya penggunaan Python untuk menyelesaikan persoalan agent value dan agent vector cukup mudah dan efektif dengan hasil yang cukup akurat. Penggunaan Python untuk persoalan tersebut juga menghemat waktu penyelesaian. Untuk mengetahui sebuah matriks irreversible atau tidak, menggunakan fungsi inverse. Jika error atau singular matrix, maka matriks tersebut irreversible. Selain menggunakan inverse, juga menggunakan pencarian nilai lambda atau nilai agent-nya. Jika salah satu nilai agent-nya ada 0, maka dia irreversible. Kemudian matrix power. Matrix power berguna untuk perpangkatan matriks. Jika matriks dipangkatkan, dia akan dicari nilai agent dan vektor agent-nya lagi oleh di Python ini. Kemudian kekurangannya, yaitu hasil dari perhitungan Python menggunakan angka desimal dan harus membulatkan sendiri untuk mendapatkan hasil bilangan bulat. Sarannya, dalam menyelesaikan persoalan agent value dan agent vector menggunakan Python atau persoalan matematika lainnya atau persoalan aljabar lainnya menggunakan Python, sebaiknya tahu betul setiap fungsi yang diperlukan untuk digunakan dalam perhitungan.
Nah, selamat mencoba. Jadi kita akan mencoba di Python-nya. Hanya saja mungkin penjelasan saya tidak terlalu rinci karena saya juga masih belajar. Nah, di sini sudah tampil. Jadi, jika kita sudah membuat akun di Jupyter Notebook-nya, maka file-file kita akan terlihat di sini. Dan kemudian untuk membuat program baru, kita klik New dan kita pilih bahasa Python 3. Kebetulan di Python saya hanya ada, di Jupyter Notebook saya hanya ada bahasa Python. Karena saya menggunakan yang versi online, bukan versi offline. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam Jupyter Notebook-nya. Kita akan menuliskan dulu agent decomposition Nah, saya menggunakan atau merunning tiap program satu persatu. Sebelum itu saya akan menambahkan sel dulu agar lebih mudah. Jadi saya tambahkan beberapa sel agar nanti penulisannya lebih mudah. Kemudian saya running. Jadi jika ada tanda bintang berarti dia sudah terjalankan programnya di sel yang pertama. Kemudian yang sel kedua kita isikan matriksnya, yaitu kita coba matriks A tadi di nomor 1, A itu array dengan anggotanya 4, 5, 3, 2, 4. Di sini jangan sampai lupa memberikan tanda kurungnya, karena itu sangat berpengaruh. Seperti yang sudah dikatakan, Python ini sangat sensitif dengan penggunaan huruf kecil dan huruf besar, juga penggunaan tanda baca. Kemudian di sini kita running. Array-nya ini harus kita dalam kurung ya, karena terdapat error. Nah, seperti ini kita running. Run. Sudah tidak ada error ya teman-teman. Kemudian kita printkan. Matrix B. A ya. Matrix A. Kemudian inputkan A.
Keeping ini sama saja kita harus menggunakan tanda kurung. Nah, seperti ini coba kita running. Nah, jadi dia menampilkan si matriks A ini ya teman-teman, karena sudah di running. Kemudian kita definisikan factorize. Dari factorize ini kita definisikan value dari si A, kemudian faktor A sama dengan agent A. Ini bisa agent A. Sekarang ini untuk ada error. Tidak ada error ya teman-teman. Kita printkan nilai agent. Nilai agent A sama dengan kita beri tanda koma, lalu kita masukkan values A. Coba kita running. Nah, nilai agentnya ketemu ya teman-teman. Kemudian kita ingin mencari nilai faktornya, kita tinggal printkan. Karena dia sudah dihitung di factorize, kita langsung printkan saja. Ternyata bebas. Faktor agent A sama dengan kita beri value-nya atau parameternya yaitu faktor A. Nah, seperti ini kita coba running. Dan faktor agent-nya ketemu teman-teman. Jadi untuk mencari nilai agent dan faktor agent itu cukup seperti ini. Kemudian yang kedua, misal matriksnya itu matriks 3 dimensi. Karena saya tadi contoh soalnya sudah saya close, kita coba tambahin saja teman-teman. Di agent decomposition kita ingin mencari juga determinannya dan juga inverse. Nah, otomatis kita harus menambahkan nanti import determinan dan juga nah, kita akan mencobanya. Semoga bisa ya teman-teman. Kita running. Tidak ada error karena di sini langsung angka 8. Kemudian di define matriksnya kita tambah, kita ganti angkanya saja. Misal jadi di sini 3. Di sini 1.
sini 3, juga di sini min 5. Kemudian yang kedua ada 2, 3, dan min 1. Kemudian yang ketiga, kita coba angka berapa ya teman-teman? Kita coba nanti dalam saja. Nah, coba kita running. Apakah ada error? Tidak ada ya teman-teman. Dan yang di sel ketiga itu masih sama karena kita hanya akan memprintkan matriksnya. Nah, ini maka matriksnya dihasilkan min 3, 3, min 5, 2, 3, min 1, min 3, 1, 1. Itu ya teman-teman. Di factorize ini, kita tidak hanya mencari values A dan faktor A. Jadi kita akan mencari inverse A dan juga determinan A. Jadi mendeklarasikannya karena di sini matriks 3 kali 3, jadi kita pakai misal L1 sama dengan kemudian kita masukkan values A itu kita ke 0 ya. Kemudian L2-nya dengan values H ke 1. Jadi kita ke bawahkan. Kemudian L3 dengan values A yang ketiga. Yang kedua. Di sini untuk vektor kita cukup menuliskan kemudian untuk determinannya itu nanti kita cukup tuliskan di printnya saja, tidak perlu kita deklarasikan. Kemudian kita print nilai agent L1 sama dengan values A dan print 1. Yang kedua kita printkan nilai agent L2 sama dengan values A. Ini harusnya 1, ini harusnya 0. Yang ketiga, sebenarnya kita bisa copy paste, tapi saya terlalu bodoh ya teman-teman, terlalu tidak menyadari dan terlalu suka ribet. Tapi tidak apa-apa, namanya juga saling belajar. Oke, yang ketiga, values A 2.
Mohon maaf di atas sebelum saya running. Kita coba running. Tunggu dulu sampai bintangnya ini hilang. Kenapa? Oh iya teman-teman, kita harusnya memakai kurungnya bukan kurung seperti ini. Bisa di sini. Jadi kita pakai kayak gini. Coba kita running lagi. Nah, di sini sudah tidak error, jadi kita juga ganti di printnya kita harus ganti seperti ini. Ini sedikit lagi. Oke, jadi kita run. Dan kita ketemu nilai agent 1, nilai agent 2, dan nilai agent 3. Coba kita mencari vektor agent-nya. Dan cara run, apakah bisa? Nah, vektor agent-nya juga sudah ditemukan. Kemudian selanjutnya kita mencari determinannya dan juga inverse-nya. Determinannya kita print determinan A sama dengan koma kurung buka det. Determinan A, ini huruf kapital. Determinan A, kemudian kita coba run, benar atau tidak ya. Nah, determinan A-nya sudah ditemukan, kemudian kita print inverse-nya teman-teman. Inverse A. Dari koma, dalam kurung, INV. Inverse, kita masukkan A-nya, dan kita run. Inverse-nya juga ketemu. Berarti matriks ini bukan matriks singular atau bukan matriks yang tidak memiliki inverse dalam nilai 0. Nah, untuk contoh soal yang selanjutnya, kita pakai soal yang dari dosen. Mohon maaf teman-teman karena tadi ada kesalahan record. Jadi saya record ulang, cuma datanya yang tadi saat kita mau mencari matriksnya, mencari nilai-nilai agent, determinan inverse-nya, jadi kita ganti si matriksnya ini. Seperti yang di contoh soal, itu ada 2, min 1, 1, min 1, 2, min 1, min 1, min 1, 2. Dan kita running, mendapatkan matriks B. Kita cari nilai agent. Agent yang pertama, agent yang kedua, dan agent yang ketiga. Seperti ini. Kemudian di sini ada print determinan dan print inverse, tapi tidak menghasilkan sesuatu. Inverse-nya yaitu 0. Berarti matriks ini matriks singular dan terjadi error. Nah, begini cara mengecek bahwa matriks itu singular atau tidak. Itu dengan menggunakan inverse matrix. Jika menggunakan nilai agent saja,
yaitu di sini akan ada nilai agent 2, min 4, 4, 40, 26, 16 itu terlalu banyak. Jadi saya kira yang nilai agent 2 ini mendefinisikan bahwa dia scalar matriks. Kemudian di sini menggunakan contoh soal nomor 1, kita akan mencoba menggunakan matriks power. Tadi yang nilai nomor 1, kita mau mencoba matriks power. Tulis dulu matriks underscore power. Dan kita definisikan. From nanti. Importnya yaitu matriks underscore power. Jadi kita running. Tidak ada error. Kemudian di matriks kita gunakan matriks yang di nomor 1 saja untuk mencoba. Kemudian kita run. Langsung saja di ini juga kita run karena masih sama. Nah, di sini kita run lagi. Ini juga masih run. Nanti yang setelah kita run semua, kita coba di factorize ini, kita beri matriks powernya. Nah, selanjutnya kita tuliskan, kita factorize lagi. Yaitu misal kita pakai, ini kan vektor B, jadi B kita ingin pangkat, misal pangkat 9. Pangkat 9 sama dengan kita tuliskan matriks underscore power, yaitu simetriks B ini dikalikan dengan 9. Oke, kita enter. Kemudian kita tuliskan lagi value-nya, value B9. Kemudian vektor B9 juga. Ini sama dengan agent dari B9. Kita akan coba running, semoga bisa ya teman-teman. Nah, di sini tidak ada error, berarti betul. Kemudian kita printkan untuk vektor. Kita nilai dulu. Nilai agent 9-nya sama dengan, kemudian kita isikan values B9. Sebelum itu kita printkan dulu si B9-nya dulu. Print B dikali 9, B pangkat 9, jadi pangkat ke 9 sama dengan
Seperti ini. Pangkatan 9 itu berapa? Kita tinggal lagi. Jadi B9-nya. Coba running. Ke pangkat 9. Jadi ini vektornya sudah dipangkatkan 9. Dan kita nilai agent B-nya. Kita running. Ya, sudah ditemukan. Kemudian print lagi. Vektor agent dari B9. Kita tambahkan parameternya vektor B9. Coba kita running. Nah, jadi semuanya sudah ditemukan. Jadi kira-kira begitulah penggunaan power matrix. Power matrix ini juga bisa digunakan untuk metrik 3x3. Untuk cara vektorisnya sama seperti matriks 3x3 biasanya, juga terdapat di presentasi saya di PowerPoint yang cara soal yang ketiga. Jadi cukup sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.